Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat membagikan video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang dikirimkan melalui DM Instagram. Dan untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengelola uang belanja yang diberikan suami agar setiap bulan bisa nabung emas. Nah, kebetulan di sini aku itu punya video ya sekitar 3 tahun yang lalu ketika aku lagi membeli emas di salah satu toko perhiasan yang ada di kotaku ya teman-teman. Nah, dulu waktu aku beli 3 tahun yang lalu itu harga 1 gramnya hanya 700 ribuan ya teman-teman. Dan yang aku beli yaitu emas yang kadarnya 22 karat. Nah, kalau sekarang itu sudah mencapai 1 juta lebih ya teman-teman untuk harga emas 1 gramnya. Jadi harga emas itu bukannya semakin anjlok, justru kalau kita nabung emas itu malah semakin untung ya teman-teman. Karena harga emas setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Meskipun untuk kenaikannya juga tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita nabung emas itu memang cocok untuk tabungan jangka panjang. Jadi kalau nabung emas itu jangan 1 bulan langsung dijual ya teman-teman. Kita gunakan tabungan emas itu untuk tabungan jangka panjang ya. Baru kita bisa mendapatkan keuntungannya ya teman-teman. Nah, minimal untuk tabungan emas itu sekitar 5 tahun baru kita nanti akan mendapatkan keuntungannya ya. Dan teman-teman, kita lanjut ke videonya. Di sini aku mendapatkan pertanyaan DM Instagram dari Bunda Sarah dengan kondisi keluarga terdiri dari suami dan juga istri. Nah, untuk pertanyaan selengkapnya, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Sekali lagi, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga, bisa menuliskannya di kolom komentar atau teman-teman bisa juga DM ke Instagram aku. Untuk linknya sudah aku sematkan di description box ya. Dan di sini teman-teman langsung aja untuk mengelola uang belanja per bulan sebesar Rp800.000. Nah, di sini untuk kebutuhan pokok per bulan ya teman-teman, tidak termasuk untuk membayar kewajiban. Karena untuk kewajiban itu yang membayarkan suami dari Bunda Sarah. Nah, di sini Bunda Sarah dari uang belanja per bulan sebesar Rp800.000 yang diberikan oleh suaminya, pengen bisa nabung emas setiap bulannya. Nah, kira-kira bisa apa tidak? Kita lihat aja dulu ya teman-teman. Di sini aku buatkan terlebih dahulu untuk rincian kebutuhan pokok per bulan. Yang pertama yaitu untuk berbelanja beras. Di sini aku anggarkan sebesar Rp110.000 per bulan. Kemudian untuk belanja bulanan, di sini aku anggarkan sebesar Rp150.000 per bulan. Dan untuk berbelanja gas, di sini aku anggarkan Rp40.000. Nah, teman-teman, untuk biaya makan 2 orang dewasa, di sini per bulannya aku anggarkan sebesar Rp300.000. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kebutuhan pokok per bulan, menghabiskan anggaran Rp600.000. Jadi dari uang belanja yang diberikan suaminya per bulan sebesar Rp800.000 dikurangi untuk kebutuhan pokok sebesar Rp600.000 per bulan, Bunda Sarah mempunyai sisa anggaran Rp200.000. Jadi tiap bulan bisa nabung sebesar Rp200.000.
Jadi kalau mau dibelikan emas butuh waktu 3 bulan untuk mengumpulkan tabungannya dan bisa dibelikan emas yang kadarnya itu 18 karat ya teman-teman. Untuk harga per gramnya itu sekitar Rp600.000 ya. Jadi bisa nabung selama 3 bulan dan bisa dibelikan 1 gram emas setiap 3 bulan sekali ya. Semoga saja untuk rincian tadi bisa bermanfaat untuk Bunda Sarah, dan nanti aku juga akan bagikan cara mengatur uang belanja sayur 300.000 per bulan. Tapi sebelumnya di sini aku ada tips buat teman-teman yang suka nabung emas supaya kita itu nggak rugi. Nah ini tuh kemarin ya teman-teman aku beli cincin di tanggal 25 bulan 6 tahun 2024. Nah ini aku beli yang kadarnya itu 23 karat. Sekarang harga per gramnya itu 1.180.000 ya teman-teman. Dan tadi itu aku beli sekitar 2 gram. Jadi habisnya itu 2.400.000 lebih gitu ya teman-teman. Nah di sini supaya kita itu nggak rugi, kalau beli emas itu jangan ditukar ya teman-teman. Kalau misalkan nggak rusak ataupun patah, karena yang ada kita itu rugi ya teman-teman. Kalau misalkan menukar dengan emas yang baru itu kita kena potongan dan juga ongkos kayak gitu ya. Nah misalkan untuk cincin seperti punya aku ini udah nggak muat, jadi aku pakai itu udah sesek gitu ya teman-teman. Nah itu mending aku beli baru, dan untuk cincin yang lama itu aku simpen. Nah nanti kalau sudah sekitar 5 atau 10 tahun itu baru aku jual gitu ya teman-teman. Jadinya pas dijual nanti kita itu sudah dapat keuntungan ya. Biasanya kalau kita nabung emas, selain kita gunakan sebagai tabungan, pasti juga pengen digunakan sehari-hari. Kalau menurut aku lebih baik membeli emas yang kadarnya itu 22 atau 24 karat. Karena kalau kita pakai sehari-hari itu warnanya nggak cepat berubah ya. Beda dengan emas muda, itu kalau kita pakai terus nanti warnanya berubah jadi merah gitu ya teman-teman. Nah biasanya kalau sudah berubah warna, kita itu pengen tuker tambah dengan yang baru. Nah itu kan perlu ongkos dan juga dapat potongan ya teman-teman. Jadi kalau kita itu sering-sering tuker, yang ada malah rugi ya teman-teman. Kalau menurut aku meski dapat emasnya itu cuma kecil, lebih baik beli yang kadarnya itu 22 atau 24 karat ya. Karena untuk emasnya itu nggak akan berubah warna meskipun kita pakai hingga berpuluh-puluh tahun ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku lanjutkan cara mengatur uang belanja sayur sebesar 300.000 per bulan. Nah itu artinya untuk belanja mingguan 300 kita bagi 4, yaitu Rp75.000 per minggunya. Dan di sini sudah aku rinci. Yang pertama yaitu untuk berbelanja setengah kilo ikan sekitar Rp15.000. Kemudian setengah kilo telur sekitar Rp13.000, tahu Rp7.000 dan juga tempe Rp10.000. Nah untuk total belanja lauk menghabiskan anggaran Rp45.000. Kemudian di sini lanjut untuk berbelanja sayur. Yang pertama untuk membeli bayam Rp3.000, untuk membeli sayur sop Rp5.000, untuk membeli sawi Rp4.000, dan kacang panjang Rp4.000. Jadi totalnya Rp15.000. Kemudian untuk berbelanja bumbu, yang pertama untuk membeli bawang merah Rp6.000, membeli bawang putih Rp4.000. Kemudian untuk membeli cabai Rp5.000 ya. Jadi total untuk berbelanja bumbu yaitu Rp15.000. Nah di sini supaya anggarannya itu cukup, aku sarankan untuk berbelanja mingguan saja ya. Oke sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.